Debat dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, mosi kita perlakuan pendidikan anak nakal di barak militer. Lalu bagaimana fit yang hadir di pihak proposisi? 1. Sebenarnya bagaimana pemberlakuan pendidikan anak nakal di barak militer itu? A. Artinya status anak nakal yang terjadi dalam status quo bukan hanya semerta-merta mereka nakal, tapi mereka melakukan tawuran, geng motor, narkoba, kekerasan sekolah, bahkan aksi kriminal ringan. Tapi B. Pada akhirnya pendidikan di barak militer mereka dibekali soft skill, life skill, bahkan bisa diarahkan di jalur nasionalisme dan bela negara. Misal, negara seperti Korea Selatan dan Thailand punya program yang serupa dan berhasil mengubah anak nakal mereka dan menjadi pribadi yang lebih berguna untuk masa depan generasi bangsa. Kita bisa belajar dari sana. Lalu 2, bagaimana impact yang terjadi dalam status quo itu sendiri? Ketika ini diberlakukan, A. Terciptanya efek jerah yang akan nyata. Tapi B. Artinya pelanggaran di sekolah bisa turun signifikan juri, seperti tawuran, perundungan, hingga geng-geng kecil yang meresahkan bisa berkurang karena ada rasa takut sekaligus yang dirasakan oleh siswa itu sendiri. Tapi juri, goals kita jelas, bagaimana kita pada akhirnya mampu memberantas dan meminimalisir anak nakal dengan melakukan barak militer. Lalu apa definisi pada mosi? A. Yang kami maksud dengan nakal di sini bukan hanya sekedar mereka malas belajar atau mereka bolos, tapi mereka yang sudah masuk kategori menyimpang serius, seperti terlibat tawuran, kekerasan sekolah, geng motor, bahkan penyalahgunaan narkoba. Lalu B. Pendidikan di barak militer bukan berarti menjadikan mereka semua tentara, tapi ini adalah sistem pendidikan berbasis kedisiplinan, struktur, dan pembinaan karakter yang dipandu oleh institusi militer itu sendiri. Juri, sehingga ada batas evaluasi ini dilakukan secara berkala dengan usia anak 13 hingga 17 tahun, dengan masa pendidikan 6 bulan hingga 1 tahun, dan dievaluasi setiap 3 bulan oleh psikolog, pelatih, dan orang tua untuk melihat apakah anak siap dikembalikan ke sekolah umum atau butuh pendampingan secara langsung. Kenapa ini penting? Agar prosesnya tidak overstretch atau malah jadi seperti pembuangan, karena ini merupakan pendidikan, bukan pengasingan. Lalu bagaimana kriteria barak militer pada anak nakal ini? 1. Anak yang masuk harus benar-benar punya keterlaluan juri, bukan cuma sekedar bolos atau ribut kecil di kelas, tapi ini anak-anak yang sudah berulang kali terlibat tawuran, bahkan menyentuh narkoba, dan biasanya mereka juga pernah kena skorsing, peringatan, bukan bahkan pendampingan. Lalu yang kedua, tentunya kami tidak masuk asal tempel mereka ke barak militer, karena harus ada tahap dulu, ada sekolah, orang tua, bahkan psikolog. Di sini anak dinilai secara kejiwaan mereka dengan sosial mereka, sehingga harus benar-benar kelihatan bahwa mereka pantas untuk di barak militer pada akhirnya. Lalu yang ketiga, proses ini tidak bisa sembarangan, karena harus ada izin tertulis dan persetujuan semua pihak, bukan cuma dari sekolah, tapi juga bukan cuma dari orang tua. Ini juga dari tetap perlindungan hukum, dan ada hak sebagai anak yang gak bisa kami langgar. Kami rasa mosi ini lahir disebabkan dimana kita hidup di zaman batas antara nakal dan kriminal makin kabur. Contohnya, di zaman dahulu anak nakal mereka hanya melakukan coret-coret tembok misalnya. Tapi sekarang anak-anak SMP sudah membawa celurit, bahkan video-video kekerasan yang akan terlibat dilakukan oleh remaja hampir setiap minggu, dan yang lebih parah lagi, banyak di antara mereka itu tidak menyesal juri. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk melakukan program ini karena sekolah sudah kewalahan, guru tidak punya wewenang tegas, dan bahkan orang tua kehilangan kendali untuk mengakomodir anak-anak ini. Akhirnya, lembaga sosial pun kadang hanya jadi tempat titik sementara tanpa proses penyimpanan. Dalam kondisi sekarang, kita tidak melihat lingkaran pergaulan anak-anak nakal itu ditangkap, lalu dibina sebentar, lalu kembali lagi melakukan hal yang sama. Apakah ini dinamakan menciptakan efek jerah? Tentu saja tidak, karena hukuman yang ada itu tidak punya efek jerah jangka panjang. Bahkan anak-anak ini sering merasa tidak punya arah, tidak punya panutan, dan justru mencari validasi di lingkungan toksik seperti geng jalanan misalnya. Sehingga program ini hadir untuk mengusulkan bagaimana pada akhirnya anak-anak memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar bagaimana mereka dalam menempuh pendidikan mereka. Juri, maksudnya anak nakal ke barak militer bukan hanya soal kekerasan, tapi soal struktur dan pembinaan. Karena apa? Karena di sana mereka diajarkan bangun pagi, menghormati waktu, patuh pada aturan, dan belajar arti
bertanggung jawab. Lingkungan militer tidak seperti panti sosial yang lebih baik, tapi juga bukan penjara. Ini adalah tempat yang ideal untuk membentuk ulang karakter yang sudah bepom. Ini bukan soal menghukum juri, tapi menyelamatkan mereka lewat disiplin yang tegas. Oleh karena itu, bangga berada di pihak proposisi. Selanjutnya, kesempatan yang sama saya berikan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasi pembukanya dengan waktu yang sama, 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada kali ini yaitu pemberlakuan pendidikan anak nakal di barak militer. Namun, perdebatan yang terburu-buru akan menghasilkan argumentasi yang hampa seperti debu. Oleh karena itu, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita pada kali ini. Sebagai bentuk awalan, fondasi argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis dan bukan menjadi argumentasi halu sebagaimana yang dipaparkan oleh rekan dari Impro. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada kali ini berakar pada kebijakan kontroversial yang baru-baru ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam upaya menanggulangi maraknya kenakalan remaja, mulai dari geng motor, tawuran, polos berkepanjangan hingga kecanduan game. Beliau meluncurkan sebuah program pendidikan berbasis barang militer. Program ini resmi diterapkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat sejak Maret tahun 2025 dan menargetkan remaja dengan perilaku menyimpang yang dinilai tidak lagi mampu ditangani oleh lingkungan sekolah maupun keluarga. Dan kebijakan tersebut pun menimbulkan diskursus di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap bahwa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini, yang dimana keberpihakan kami didasari pada 3 argumentasi utama, yaitu yang pertama secara psikologis, Dewan Juri yang terhormat mengirim anak ke barak militer berisiko mengabaikan hak tumbuh kembang dan merusak kestabilisan psikolog mereka. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang suportif dan empatik, bukan tekanan keras atau sistem disipliner yang baku. Pola pelatihan militer yang penuh ketegasan dapat memicu stres, kecemasan, bahkan trauma jangka panjang. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip perkembangan anak yang menekankan pada stimulasi emosional yang aman. Pendekatan ini juga bertentangan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari praktik yang membahayakan kesehatan mentalnya. Dan yang kedua, secara sosiologis, pendekatan barat militer hanya menyentuh gejala luar dari kenakalan remaja tanpa menyentuh akar strukturalnya. Banyak kasus kenakalan remaja justru berakar pada disfungsi keluarga, pengaruh lingkungan yang buruk, tekanan ekonomi, hingga masalah kesehatan mental. Mengurung remaja dalam sistem militer tidak akan menyelesaikan masalah atau membangun dukungan jangka panjang tanpa keterlibatan aktif dari keluarga, sekolah, dan komunitas. Perubahan yang dihasilkan bersifat sementara dan mudah kembali kambuh. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, solusinya berbasis komunitas dan pendekatan holistik jauh lebih relevan dan manusiawi untuk menjawab kompleksitas persoalan ini. Dan yang ketiga, secara transformatif, Dewan Juri sistem barat militer justru menormalisasi kekerasan dan mengikis kesadaran moral yang sejati. Alih-alih membentuk karakter secara sadar, pendekatan ini lebih menanamkan kepatuhan buta terhadap otoritas dan pembenaran terhadap hubungan fisik. Studi di Afrika Selatan menunjukkan bahwa program semi militer justru memicu perilaku agresif dan trauma mendalam akibat tekanan verbal maupun fisik. Hal ini menciptakan generasi yang tidak reflektif, penuh kemarahan tersembunyi, dan tidak siap menghadapi dunia nyata. Maka ketegasan militer bukan menjadi sarana pembentukan karakter, melainkan potensi pelanggeng trauma dalam jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk kesekian kalinya kami menyatakan sikap bahwa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini dan menolak seluruh argumentasi yang dipaparkan oleh rekanku dari tim Pro.
Sekian dan terima kasih. Ya baik, tim kontra menyisakan waktu sebanyak 45 menit. Selanjutnya kita memasuki babak bidasar. Bidasar pertama akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pro. Waktu 7 menit dimulai ketika kata pertama kalian ucapkan. Debat dalam 3, 2, 1. Beberapa analisis kenapa pemilihan yang ada di pihak oposisi itu adalah hal yang keliru. Pertama, mereka mengatakan bahwa ini mengabaikan hak tubuh. 2 respon. 1. Saya rasa ketika kamu masuk ke dalam barak militer itu adalah seni pendidikan yang sudah diakui dan sudah diterapkan, dan tidak ada pendidikan yang pengajaran di dalam barak militer adalah hal yang keliru. Jadi saya rasa kamu akan tumbuh bersama orang-orang yang punya fight yang sama dengan kamu, di mana kamu pernah untuk melakukan kesalahan yang sama. Jadi saya rasa kamu bisa memperbaiki dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu. Tapi yang kedua, saya rasa untuk pembatasan hak tubuh dalam hak asasi manusia itu bisa dibatasi dengan jalan pemahaman kalau semisal ada hal yang sangat penting untuk diatasi seperti anak nakal dan dalam satu sekolah. Karena kalau semisal ini tidak diatasi, karena kita berdalih bahwa mereka punya hak tumbuh untuk di sekolah. Tapi saya rasa respon ketiga adalah mereka bukan anak yang aktif dalam pembelajaran. Mereka itu sering bolos atau mereka sering terlibat dalam tawuran. Jadi saya rasa daripada mereka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, lebih baik kita memasukkan mereka ke dalam barak militer yang sudah punya struktur yang jelas dan itu diawasi oleh militer, di mana dia adalah aktor yang sangat profesional dalam mengatasi hal ini. Tapi kedua, kalau mereka bilang bahwa ya mereka itu butuh lingkungan yang suportif, saya rasa barak militer itu adalah hal yang sangat sesuai. Pertama, kamu akan ketemu dengan orang yang bisa mengatasi permasalahan kamu. Yang kedua, kamu punya teman frekuensi di mana kalian pernah sama-sama melanggar dan akan memahami apa konsekuensi dari permasalahan kalian. Jadi saya rasa lingkungan suportif itu akan lebih baik. Tapi kalau semisal kamu ketemu dengan orang seperti itu, saya rasa tahan. Silakan. Solusi tapi apakah akan menjamin tidak akan terjadi kekerasan fisik dan psikis? Apakah akan mempunyai mekanisme konkret untuk melindungi hak-hak anak di lingkungan militer? Dan jika barang itu membentuk karakter yang baik, mengapa masih banyak yang melanggar hukum seperti Polri dan baik, waktu habis, silakan dilanjut. Beberapa respon sebelum saya sebutkan datanya terkait dia adalah orang yang profesional di wajaran terhormat. Mereka terikat akan regulasi di mana mereka tidak boleh bertindak seenaknya. Berbeda kalau semisal kamu mengandalkan orang tua atau guru, mereka bisa saja melibatkan emosional dan lain sebagainya. Tapi karena militer itu sudah dikuatkan oleh regulasi, maka mereka harus bertindak profesional, dan saya rasa itu akan meminimalisir implikasi mereka bertindak seenaknya kepada anak nakal sendiri. Ya, tapi yang ketiga, mereka mengatakan terkait masalah mental dan trauma. Tapi saya rasa pesan saya sudah bilang bahwa saya ada kok bimbingan psikologis di mana kamu tidak akan dibiarkan seluruh langsung itu dalam barang militer karena adalah pendidikan yang terstruktur. Tahan. Tetapi aku pertanyakan yang pertama, apakah pendidikan di barang militer memiliki kelebihan dalam membentuk karakter anak dibandingkan dengan pendekatan psikologis dan pendekatan faktor keluarga maupun guru? Yang kedua, tolong berikan kami satu sistem dan metode pendidikan militer yang secara ilmiah terbukti efektif mengenangani perilaku menyimpang pada anak remaja. Oke, kalau mereka terburu-buru, saya akan jawab. Pertama, ada pendidikan karakter di mana anak-anak di barat itu tidak hanya disuruh lari atau push up, tapi juga diajak membentuk nilai-nilai inti dalam hidup. Seperti kamu harus tanggung jawab. Anak belajar bahwasanya setiap tindakan itu punya konsekuensi langsung, bukan cuma dimarahi, tapi benar-benar harus memperbaiki kesalahannya. Kerjasama akan ada, karena anak tidak akan bisa egois. Semisal, hukuman sering berlaku untuk seluruh regu atau satu anggota yang melanggar, dan akan ada pengendalian emosi di mana anak diajak untuk mengelola kemarahan dengan latihan pernapasan, refleksi atau minta maaf terbuka di depan teman regu. Lagi pula akan ada kejujuran, di mana ada sesi di mana anak-anak itu diminta mengakui kesalahan tanpa takut dihukum berat atau kalau mereka mengaku jujur misalnya. Jadi metode yang dipakai adalah akan ada refleksi harian di pihak kami. Semisal, sesimpel game malam atau sebelum tidur, anak itu dikumpulkan di lapangan atau di aula, lalu mereka diberikan waktu 10 tahan, silakan. Jadi mereka ingin menyamaratakan seluruh anak nakal untuk dididik di barang militer. Pertanyaan kami adalah, apakah semua anak dengan latar belakang berbeda tentang berkorban bukan tekanan ekonomi atau trauma psikologis layak diperlakukan dengan pendekatan keras yang sama? Pendidikan bukan konflik dan anak bukan benda yang bisa dicetak seragam. Ketika pendekatan disamaratakan, yang rusak bukan hanya karakter, kami juga tuh hasil silakan. Iya, kami yakini kalau ada dampak seperti broken home, kemiskinan struktural itu terjadi. Tapi saya rasa kita tidak bisa juga membenarkan tindakan mereka atau berdalih, oh karena saya
argumentasi trauma itu sendiri. A. Kenapa anak hal itu cocok secara psikologis? Pertama, pahami dulu siapa yang dimaksud dengan anak nakal itu sendiri. Satu kami sudah jelaskan dengan panjangnya. Tapi yang kedua, kita harus lihat teori psikologi yang relevan. Di mana satu, ada teori behaviorisme oleh B.F. Skinner, di mana anak respon terhadap konsekuensi langsung. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seorang itu terbentuk dari stimulus responnya. Anak berperilaku buruk karena selama ini setiap tindakan buruknya tidak pernah diberi konsekuensi nyata atau malah dianggap wajar di lingkungannya. Jadi contohnya, anak yang bolos sekolah terus-menerus tapi tidak pernah benar-benar dihukum secara konsisten. Tapi di barat akan ada reward punishment sistematik, di mana tiap pelanggaran sekecil apapun langsung ada konsekuensi. Tahan, silakan. Yang terhormat, Kipro ingin mengerti peran keluarga dan guru dengan baras militer. Namun Dewan Juri, apakah membentuk karakter anak bisa dilakukan dengan baras berwaris dan apa-apa? Jadi pertanyaan kami adalah, ketika pendekatan militer diterapkan pada masalah sosial dan mental, bukankah itu sama dengan menyamakan luka dengan pelanggaran dan juga penyembuhan? Saya rasa saya sudah jelaskan, tapi tidak akan disuruh lari 12 km push up dan lain sebagainya. Tapi saya rasa akan ada pendekatan di mana ini lebih efektif untuk mereka. Itu sudah saya jelaskan, jadi tolong pahami apa yang saya sampaikan. Tapi yang kedua, teori social learning di mana anak belajar dari lingkungan. Anak itu biasanya mencontoh perilaku orang di sekitarnya. Kalau sebelum lingkungan anak adalah teman-teman geng motor, preman yang kecil, atau komunitas anak jalanan, maka wajar kalau perilakunya jadi dia. Tapi di barat, anak itu dipaksa berada di lingkungan baru yang diisi orang yang mematuhi aturan, menunjukkan disiplin dalam setiap aspek, dari cara makan, cara mereka tidur, cara mereka berkomunikasi dengan temannya, dan menghargai hierarki dan tanggung jawab kelompok. Tapi efeknya seperti apa? Anak itu mulai menunjukkan diri pola berlaku. Rekanku jawab pertanyaan kami, Deo. Rekanku berikan kepada kami base case dan worst case mosi perdebatan kita kali ini, yang dimana Dewan Juri sedari tadi rekanku tidak pernah memberikan base case maupun worst case pada perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Itu base case hanya ada worst case. Base case sudah saya jelaskan dari awal mulai dari penelitian ketujuh. Tapi worst case saya adalah bagaimana kalau simple orang-orang itu ya akan ada tekanan dari militer. Tapi saya sudah jelaskan di wawancara awal bahwa mereka adalah orang yang profesional. Jadi alasan eksekusi di pihak mereka tidak bisa dibeli. Tapi yang kedua, gimana kalau semisal mereka adalah aktor yang trauma kalau semisal perlakuannya keras? Mereka itu sudah terbiasa dengan kekerasan yang tidak terstruktur. Anak-anak ini selama ini hidup dalam lingkungan keras, tapi tanpa arah, tanpa kontrol, tanpa batasan yang sehat. Kekerasan yang mereka alami sebelumnya adalah kekerasan acak dari teman, geng, atau bahkan orang dewasa. Tapi di barat, pendekatan keras di sini adalah keras yang terstruktur, punya batas yang jelas karena saya sudah jelaskan bahwa mereka punya regulasi karena mereka ada militer dan mereka diawasi oleh pihak profesional seperti instruktur atau psikolog. Tapi dua, ada konsep control toughness di mana menurut Letkol Agus Priyanto, pembina program pembinaan anak bermasalah di Lapas Anak Tentara Indonesia mengatakan bahwa pendidikan semi militer itu bukan soal menyiksa, tapi mendisiplinkan seorang aktor secara terukur. Anak-anak ini butuh sentuhan keras dengan jarak sama, tapi juga butuh kasih sayang dalam bentuk lain, di mana konsistensi aturan dan perhatian kelompok. Artinya, anak-anak itu diajarkan konsekuensi nyata tanpa melewati batas kekerasan fisik atau psikologis berat. Tapi ketiga, ada perlindungan psikologis yang terjalan di pihak kami. Program ini idealnya itu melibatkan sesi konseling lingkungan, monitoring emosi anak secara pribadi, bahkan fasilitas pengaduan internal kalau anak merasa tidak nyaman kalau misal ada hal yang menurut mereka itu kurang leceh. Tapi garis bawahi bahwasannya kita tidak bisa menerima mentah-mentah pengaduan mereka. Jadi saya sudah jelaskan. Oke, tapi di Dewan Juri yang terhormat, saya rasa kalau kamu masuk di barat maka akan ada keterampilan hidup, di mana anak-anak diajarkan keterampilan praktis yang bisa mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari setelah keluar dari barat. Jadi fokus utamanya kemandirian seperti yang terjadi di Life Skill LPKA Blitar tahun 2023. Jadi apa yang saya sudah jelaskan, saya sudah klip semua komunikasi mereka. Lagi pula tidak ada alasan eksklusif kalau mereka mempertanyakan terkait kesehatan mental karena mereka sudah keras dari awal. Untuk semua alasan bangga mendukung mereka. Oke, selanjutnya kesempatan yang sama saya berikan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasi dasarnya. Waktu 7 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah kami terlebih dahulu untuk membahas beberapa misconception yang telah disampaikan oleh rekanku dari Kipro. Yang pertama, rekan-rekan kami dari Kipro mendalilkan bahwa pengiriman anak bermasalah ke lingkungan militer akan menanamkan disiplin tinggi sehingga mengurangi perilaku negatif. Namun Dewan Juri yang terhormat,
sangat amat disayangkan bila mana rekanku hanya melihat dari satu sudut pandang saja, yang dimana justru disiplin yang dibentuk dalam konteks militer bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan tahap perkembangan psikolog anak. Disiplin semacam itu cenderung memaksa keseragaman tanpa memperhatikan kebutuhan emosional dan kreativitas individu. Justru Dewan Juri yang terhormat, disiplin positif yang dibentuk melalui pendekatan pendidikan dan fungsi lebih sesuai untuk anak yang bermasalah. Dan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan kami dari Pro pun mendalilkan pengalaman militer dapat menumbuhkan jiwa kebangsaan atau jiwa nasionalisme. Interupsi, tahan, silakan. Kenapa kedisiplinan kaku itu hal yang baik? Setidaknya mereka punya kebiasaan sebelumnya, jadi mereka disiplin secara manual. Tapi kenapa tidak akan ada output yang baik di pihak mereka? Karena mereka selalu menutup mata dan menolak mentah-mentah hal yang sudah bisa kita justifikasi dengan lebih baik dibandingkan mereka mengandalkan orang tua, sekolah, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, inilah yang gagal dipahami oleh rekanku, yang dimana perlu kami pertanyakan di sini. Justru di manakah letak penggunaan pada orang tua dan keluarga itu sendiri maupun guru? Justru tugas mereka adalah untuk mendidik anak-anak dalam masa pertumbuhan. Melanjutkan argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, yang dimana rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sosial lebih efektif dibangun melalui proyek komunitas dan program kewarganegaraan yang bersifat sukarela dan kontekstual bagi remaja. Contohnya saja, kerja bakti secara sukarela. Dewan Juri, paksaan peran militer justru dapat menimbulkan resistensi dan asosiasi negatif terhadap institusi negara. Dan yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan kami dari Cipro menjustifikasi bahwa pendidikan para militer merupakan cara yang cepat untuk menyelesaikan masalah dan memberantas seluruh masalah anak-anak. Tahan, silakan. Kami tidak paham kenapa mereka bergantung pada orang tua, padahal besok mereka sudah karakterisasi bahwa ini bukan hal yang bisa diatas oleh orang tua. Pun kalau itu bisa diatas oleh orang tua dan sekolah, tidak akan ada anak nakal sampai saat ini. Dewan Juri yang terhormat, inilah yang perlu kami tekankan, yang dimana justru kenakalan yang tidak bisa diatasi, tidak bisa diatasi dengan solusi yang instan. Kini butuh pendekatan holistik maupun konseling ingin psikolog dengan pendampingan keluarga dan program reintegritas di masyarakat. Memindahkan anak ke barat militer justru dapat menghindari akar masalah itu sendiri seperti stres keluarga, masalah mental, sehingga potensi kamu akan tetap tinggi. Dewan Juri yang terhormat, bila mana rekanku memaksa untuk menggunakan paradigma tersebut, maka izinkanlah kami untuk menyadarkan tim Pro melalui konsep yang sederhana. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, memindahkan anak ke barat militer justru merupakan tindakan yang mengabaikan hak asasi mereka dan merusak kesejahteraan psikolog yang seharusnya dijaga. Tahan, silakan. Kami sama sekali tidak paham mengapa mereka mengatakan kami akan mengabaikan hak tumbuh kembang. Juri, kami tidak mau mengatasi anak-anak yang belajar karena sudah dijelaskan bahwa mereka yang melakukan marak militer ini pendidikannya hanya 6 bulan sampai 1 tahun dan evaluasi 3 bulan dengan syarat psikologi, sehingga sekolah umum mereka tidak akan terganggu pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, menurut laporan dari UNICEF juga menegaskan bahwa pentingnya pendekatan rehabilitas dan bukan represif terhadap anak yang mengalami masalah perilaku. Dewan Juri yang terhormat, anak-anak dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan lingkungan yang aman secara emosional dan penuh kasih sayang. Pemberlakuan sistem pendidikan berbasis militer yang teguh, penuh disiplin dan tak jarang mengandung unsur kekerasan verbal maupun fisik justru tidak sejalan dengan prinsip perkembangan anak. Sehingga Dewan Juri yang terhormat alih-alih memperkuat positif. Silakan, kalau mereka mau lingkungan yang nyaman dan mengembangkan emosional, maka silakan bawa ke orang tua. Tapi kenapa ini tidak bisa dibeli? Karena orang tua itu mengandalkan emosional, jadi mereka tidak akan tega untuk menghukum anaknya kalau mereka sudah melanggar. Dan juga saya rasa status quo saat ini, kalau semisal orang tua itu adalah hal yang sangat efektif, tidak akan ada anak nakal. Dan kalaupun sekolah efektif, ya baik, kalau habis, silakan dilanjutkan. Dewan Juri yang terhormat, inilah yang gagal dipahami oleh rekanku, yang dimana justru dengan tidak adanya pendampingan keluarga dalam pertumbuhan masa kembang anak justru akan menciptakan karakter yang lebih negatif lagi. Dewan Juri di barat militer tak jarang kekerasan verbal maupun fisik justru berlaku dengan
dengan berjalan perkembangan anak, sehingga dewan juri yang terhormat alih-alih membantu karakter positif mereka. Tekanan dalam lingkungan semacam itu justru dapat menjadi penyebab gangguan psikolog. Selain itu, dewan juri yang terhormat berdasarkan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, dan di mana anak-anak berhak atas pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangannya serta perlindungan dari perlakuan kekerasan dan perlakuan lain yang merugikan martabat dan kesejahteraannya. Selain itu, berbagai riset psikologi perkembangan menunjukkan bahwa paparan terhadap tekanan dan paksaan berlebih, terutama dalam lingkungan keras seperti militer, dapat menimbulkan trauma bahkan depresi pada anak. Dewan juri yang terhormat, maka berdasarkan hal tersebut, mengirim anak yang dianggap nakal ke barak militer justru bukanlah solusi yang manusiawi maupun efektif. Kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Oke, baik, tahan. Kami tidak paham kenapa mereka terus menggonggongkan terkait mental health. Satu, mereka sudah berperilaku keras selama ini. Kalau kamu masuk di motor, tidak akan mungkin kamu melempar secara lembut-lembut. Kamu akan maki-maki lawan kamu, ya dengan kekerasan. Jadi kamu sudah terlatih untuk keras, dan kenapa itu buat? Karena itu adalah kekerasan yang tidak terukur. Tapi kedua, tidak akan ada kekerasan karena militer. Itu adalah orang yang sangat profesional. Mereka terjerat oleh regulasi. Baik, boleh untuk habis. Silakan lanjut. Dewan juri yang terhormat, perlu kami tekankan, anak dalam fase pertumbuhan sangat membutuhkan lingkungan yang aman secara emosional dan penuh kasih sayang, dan bukan malah mendidik dengan kaku. Dewan justru rekanku buktikan kepada kami bahwa pendidikan militer mampu membantu karakter anak secara utuh tanpa memunculkan dampak psikologi negatif. Dewan juri yang terhormat melanjutkan argumentasi kami. Dewan juri alih-alih memperbaiki kebijakan itu justru dapat merusak masa depan anak tersebut. Dewan juri yang terhormat, pendekatan militer justru bukanlah solusi jangka panjang yang efektif untuk mengatasi kenakalan remaja, yang dimana kami pun mengamini pendekatan militer pun menciptakan perubahan perilaku secara cepat melalui disiplin dan struktur yang ketat. Namun Dewan juri yang terhormat, metode ini hanya bersifat sementara karena tidak menyentuh akar permasalahan yang menyebabkan kenakalan remaja, seperti kondisi keluarga yang disfungsional yang menyebabkan tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial negatif atau bahkan gangguan kesehatan mental. Dewan juri berbagi psikologi dan sosial menunjukkan bahwa remaja yang mengalami masa perilaku cenderung kembali ke perilaku lama setelah mengikuti program pelatihan disiplin militer, terutama ketika mereka kembali ke lingkungan asal yang bermasalah dan tidak mendapatkan dukungan lanjutan. Contohnya saja, sebuah studi oleh Badan PBB untuk anak atau UNICEF menekankan bahwa intervensi berbasis komunitas seperti konseling, mediasi keluarga dan akses pendidikan lebih efektif dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan militer hanya dapat menimbulkan efek samping seperti stres, trauma atau bahkan kemarahan yang terpendam. Jika tidak disertai dengan pendekatan psikologi, Dewan juri yang terhormat, pendekatannya lebih manusiawi dan holistik seperti bimbingan keluarga, layanan psikologis serta pemberdayaan sosial dan ekonomi jauh lebih relevan dibandingkan dengan sekadar penanganan militer yang bersifat permukaan. Selain itu, Dewan juri yang terhormat, struktur militer yang hierarkis dan berdisiplin tinggi dapat membuka terjadinya kekerasan fisik, penyiksaan, penyalahgunaan wewenang terhadap anak yang dikirim ke barat militer. Maka berdasarkan hal tersebut, Dewan juri yang terhormat, sampai detik ini kami tetap menyatakan sikap bahwa kami tidak setuju terhadap mosi pendapatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, misalkan waktu sebanyak 7 detik. Baik, pidato selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim Pro. Waktu 7 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Sebelumnya pidato saya akan terintegritas pada argumentasi saya. Memulai debat dalam 3, 2, 1. 3 flash terbesar pada perdebatan kali ini. Flash pertama, apakah pendekatan barat akan menimbulkan trauma atau justru menyembuhkan? Flash kedua, apakah barat ini hanya menghukum atau justru mendidik? Flash ketiga, apakah pendekatan ini melanggar hak anak atau justru bentuk perlindungan dari negara? Saya akan buktikan kalau pihak government akan menang dalam 3 flash tersebut. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang mendasar yang perlu diketahui terlebih dahulu. 1. Apa yang menyebabkan seseorang anak menjadi nakal dan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran mereka? 1. Menurut P.F. Skinner, teori behaviorisme, anak bertindak sesuai stimulus respon. P2 menjelaskan bahwasanya jika anak tidak pernah menerima konsekuensi yang jelas atas perilaku buruknya, ia akan mengulanginya terus-menerus. Sebaliknya, jika perilaku buruk itu malah bikin dia diperhatikan, misal dimarahi, maka dia akan terbiasa menggunakan kenakalan sebagai cara mendapatkan validasi. Yang kedua, menurut John Paul, anak jadi nakal karena tidak punya ikatan emosional yang aman dengan
anak-anak ini sering tidak merasa dicintai, tidak aman atau ditinggalkan, maka mereka cari perhatian dengan cara memberontak dan lain sebagainya. Juri, dalam psikologis perkembangan anak adalah Tahan, silakan. Dewan juri mereka berdalih bahwa negara harus hadir dalam pembinaan nakal. Tapi Dewan juri, kehadiran negara bukan berarti mengambil alih ruang keluarga dengan tangan besi. Pertanyaan kami adalah sejak kapan solusi terhadap masalah sosial anak ditempuh dengan pendekatan militeristik? Ketika negara mulai menangani pendidikan dengan disiplin ala militer, maka kita sedang mengganti kasih sayang Baik, dengan Bapak humanis. Silakan dan terima kasih. Baik, saya akan jelaskan dan saya akan buktikan kenapa ini eksklusif di sisi kami dan gak akan pernah ada di pihak oposisi. Satu, harapan kedua pihak adalah bagaimana pada akhirnya anak dapat berubah menjadi lebih mendengar dan disiplin. Dua, bagaimana pada akhirnya anak-anak mau lebih terbuka dengan perasaan yang mereka alami. Di barat militer akan seperti apa? A. Anak-anak punya jadwal khusus untuk bangun dan melakukan aktivitas, jadi kedisiplinan mereka akan sangat dilatih di sana. B. Ini adalah tempat baru dan suasana baru buat mereka, jadi untuk anak yang masih kategori labil, mereka lebih memiliki rasa ingin tahu dan mengeksplor yang lebih tinggi dibandingkan ingin mengacu dengan tidak mendengarkan. C. Setiap mereka melakukan pelanggaran kecil seperti terlambat bangun atau tidak disiplin, mereka akan diberikan hukuman kecil seperti push up atau membersihkan sesuatu. Tahan, silakan. Dewan juri yang terhormat, mereka gagal menjawab akan permasalahan sesungguhnya. Kenakalan remaja bukan soal disiplin semata, tapi soal tugas sosial dari keluarga yang disfungsional, tekanan ekonomi hingga kesehatan mental. Maka pertanyaan kami adalah, apakah anak-anak yang sakit harus disatukan dengan berkarir dan bukan dengan pemulihan? Biarkan saya menjawab interupsi dari pembicaraan pertama kamu. Pembicaraan pertama kamu mempertanyakan bagaimana peran orang tua yang kami ambil haknya. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih peran barat tersebut berada di sisi kami. D. Mereka akan dididik disiplin dan dididik kalau setiap keputusan dan perlakuan yang mereka ambil akan punya konsekuensi di akhirnya. E. Mereka akan tidak merasa sendirian karena merasa banyak teman-teman yang juga merasakan luka yang sama dari lingkungannya. Tapi oke, kenapa di pihak oposisi yang mengharapkan keluarga atau sekolah yang menanganinya tidak akan seefektif dan seinklusif di sisi kami? Satu, kalau mengharapkan sekolah yang menanganinya, ini tidak akan 100% memasuki ruang psikologis yang anak-anak butuhkan. Karena mau bagaimanapun, mereka akan tetap dituntut untuk belajar dan hanya dituntut terus-menerus karena melakukan kesalahan. Padahal terkadang ini hanya bentuk defensif anak karena merasa perilakunya udah yang terbaik untuk dilakukan. Dengan melihat bagaimana dunia mereka tidak pernah didengarin, jadi pada akhirnya mereka tidak akan tahu apa yang salah dan justru semakin merasa ini tutup telinga pada akhirnya. Dua, pun kalau yang ditangani orang tuanya sendiri pun ini tidak akan pernah se-eksklusif itu karena 3 alasan. A. Orang tua sekeras apapun akan bawa perasaan dalam mendidik anaknya, seperti misal anaknya terlambat bangun, orang tuanya tidak akan tega bangunin atau beri hukuman kecil. Dewan juri yang terhormat, rekan kami dari tim Pro menyebutkan bahwa barat militer sebagai tempat membina karakter. Namun Dewan juri, barat militer bukanlah ruang tumbuh anak, mereka tempat membentuk tentara. Maka apakah kita ingin menyelamatkan anak-anak nakal atau membuat mereka menjadi robot disiplin yang kehilangan empati dan hak tumbuh secara wajar? Pendidikan bukan soal menekan, tapi membimbing, dan dalam hal itu para militer adalah bukan jawabannya. Juni, saya sudah jelaskan kepada Anda semua bahwasanya barat militer di sisi kami adalah bukan seperti mereka dilatih terus-menerus untuk push up dan lain sebagainya. Tidak, push up akan terjadi ketika mereka melakukan pelanggaran. Itu adalah bentuk kedisiplinan di barat ini. Tapi apa? Saya sudah menjelaskan 5 poin dari apa yang akan terjadi di barat tersebut, tapi itu tidak pernah bisa dibenarkan oleh pihak kontra. Tapi oke, kita lanjut dengan pertanyaan mereka yang mempertanyakan bagaimana hak orang tuanya dalam berperan mengatasi anaknya tersebut. A. Orang tua sekeras apapun akan bawa perasaan dalam mendidik anaknya, seperti misal anaknya terlambat bangun, orang tuanya tidak akan tega bangunin atau beri hukuman kecil seperti yang akan terjadi kalau dia di barat militer. B. Ini akan buat orang tua menjadi karakter yang berubah-ubah di mata anak. Pada akhirnya apa? Yang disuguhkan orang tuanya akan disepelekan karena dianggap kalau orang tuanya akan mentoleransi hal ini. C. Karena tekanan emosional yang dirasakan kedua pihak, maka kelelahan emosional untuk saling memahami tidak akan seefektif itu pada akhirnya. Atau iya, anak-anak bisa saja mengingat masa lalu terkait bagaimana orang tuanya bersikap dan lain-lain. Jadi ini nggak akan seprofesional seperti berbeda dengan saat kamu di barat militer, yang dimana orang-orang akan sangat profesional di sana, tidak membawa perasaan bagaimana kamu akan merasakan A, B, dan C. Kenapa di sisi kami anak-anak tidak akan mengalami trauma? Juri, karena negara tidak sedang membangun barat untuk menyiksa, tapi untuk menyelamatkan anak-anak itu sendiri. Anak-anak itu masih berada dalam payung perlindungan hukum yang ketat, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
amandemen 2014 dan 2022 yang menjamin bahwa setiap pembinaan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan psikologis mereka. Barat yang kami bicarakan bukan seperti penjara militer, tapi pusat rehabilitasi berbasis disiplin yang tetap diawasi ketat oleh satu, psikologis anak yang akan mendampingi evaluasi emosi tiap minggu. Dua, infrastruktur profesional yang terlatih membina bukan menghukum secara brutal yang seperti mereka sampaikan. Dan ada sistem pelaporan internal jika anak merasa tidak aman atau tertekan. Lalu apa yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak ini? Bukan wilayah manis atau tanpa aturan, tapi struktur yang konsisten bisa disiplin yang jelas dan kasih sayang dalam bentuk stabilitas. Tapi oke, argumentasi mereka mengatakan bahwasanya disiplin melewati pendekatan pendidikan itu jauh lebih efektif. Tapi tidak ada inisiatif di sisi mereka bahwa anak-anak mau untuk ikut dalam belajar, karena kan kita semua sudah tahu definisi bahwa anak-anak nakal itu tidak mau untuk masuk belajar dan sekolah dan lain sebagainya, karena mereka merasa bahwa itu bukan ranah mereka. Tapi oke, kenapa mereka tidak akan sukses di sisi kami? Dewan juri hal inilah yang gagal dipahami oleh rekan dari tim pro. Jika Anda melakukan kesalahan daripada disuruh untuk melakukan push up dan kegiatan fisik lainnya, bukankah lebih baik agar memberikan pengertian dan memberikan hukuman yang lebih pantas? Terima kasih. Juri, baik. Pun kalau misalnya ada hukuman yang lebih pantas yang mereka katakan, mereka nggak pernah menjelaskan seperti apa hukumannya dan siapa yang akan melakukannya. Karena udah jelas bahwasanya orang tua di sisi mereka itu tidak akan pernah didengar oleh anaknya itu sendiri. Saya udah jelaskan hal itu berkali-kali. Pun misalnya keluarga sekolah mereka juga tidak akan se-efektif itu pada akhirnya. Tapi oke, mereka juga mempertanyakan bahwasanya pendekatan holistik adalah solusi yang lebih efektif, seperti karena mereka membutuhkan ruang yang aman. Tapi gini, kenapa mereka tidak akan bisa mendengarkan atau mendengarkan hal-hal yang lebih aman menurut mereka? Karena pada akhirnya apa? Karena pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang terbiasa tersakiti atau memiliki kehidupan yang keras. Jadi untuk menyimbangi mereka perlu dilakukan kedisiplinan yang jauh lebih keras dibandingkan apa yang khawatirkan di posisi mereka untuk semua alasan menangkan pihak proposisi. Pidato berikutnya akan disampaikan oleh pembicara ketiga dari pihak kontra. Waktu 3 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan juri yang terhormat, sebelum masuk ke dataran argumentasi, perkenankanlah kami terlebih dahulu membidas beberapa poin argumentasi dari tim pro. Yaitu yang pertama, rekan dari tim pro mendalilkan bahwa pendidikan militer dapat membentuk kedisiplinan dan mengubah karakter anak-anak nakal. Namun amat disayangkan Dewan juri yang terhormat, yang justru akan dipahami oleh rekan dari tim pro adalah kedisiplinan yang dibentuk lewat tekanan, ketakutan, dan sistem komando tidak selalu bermuara pada perubahan karakter yang sejati. Apa gunanya disiplin di bawah tekanan jika anak-anak tersebut tidak pernah memahami alasan moral di balik perubahan itu tanpa pemulihan emosional? Yang kedua, rekan dari pro menjustifikasi bahwa sistem militer dapat menjadi solusi cepat dan terukur bagi pelaku menyimpang. Namun, itulah yang gagal dipahami oleh rekan dari pro, bahwa solusi yang cepat seringkali mengorbankan aspek-aspek yang paling mendasar dalam pendidikan anak, yakni pendidikan yang empati, pemahaman individu, dan penguatan mental jangka panjang. Anak-anak bukan robot yang bisa diprogram ulang dengan baris-baris perintah. Mereka manusia yang kompleks dan memerlukan lebih dari sekadar barisan dan fluid. Dewan juri yang terhormat, ketika rekan dari tim pro tetap menggunakan paradigma tersebut, maka izinkan kami dari tim kontra untuk menyarankan tim pro melalui beberapa konseptual, yaitu yang pertama, Dewan juri yang terhormat, barat militer tidak menyentuh akar masalah perilaku anak nakal. Dewan juri dengan mengirim anak-anak bermasalah ke barat militer. Silakan. Saya rasa untuk permasalahan penyebaran itu sudah diatasi oleh pemerintah karena mereka punya program GWHN, Astatida dan sebagainya. Tapi kenapa kita perlu barat militer itu tetap eksklusif? Karena mereka perlu dibentuk karakternya. Padahal tadi dari Ministry of Social Development Thailand mengatakan bahwa anak-anak peserta program pembinaan seni militer itu mengalami penurunan tingkat kekerasan pasca program sebanyak 35% dan 60% anak kembali akan dilanjut berlaku. Dewan juri yang terhormat, inilah yang gagal dipahami oleh rekan dari tim pro, yang dimana dengan menyelesaikan masalah di permukaan, namun faktanya apa Dewan juri yang terhormat? Ini hanya memperbaiki gejala luar, bukan akar permasalahan yang sesungguhnya.
banyak anak yang disebut nakal berasal dari latar belakang yang rumit, terutama akibat kekerasan dalam rumah tangga, ketidakmampuan ekonomi, dan tekanan dari lingkungan sekitar, hingga gangguan mental yang belum terdiagnosis. Barat tidak memiliki fasilitas konseling psikologis terhadap keluarga atau pendekatan empati yang berbasis kebutuhan individual. Mereka hanya menyamaratakan semua anak dengan satu resep, yaitu kedisiplinan keras. Contoh, di Amerika Serikat melihat Juvenile Good Corpus memperlihatkan kegagalan ini secara nyata. Laporan dari National Institute of Justice mencatat bahwa program tersebut tidak menurunkan angka kekampuhan secara signifikan. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Tahan, silakan. Bukan kami yang gagal, tapi tolong pahami emosi. Kami rasa sudah di awal telah dikarakterisasi bahwa anak yang dibarak militer bukan serta-merta anak yang nakal, tapi mereka telah melakukan tawuran, bahkan mereka telah melakukan kekerasan yang akan terjadi di dalam satu sekolah. Sehingga ini tidak boleh dibenarkan karena di dalam sekolah itu telah ada status guru PK ketika mereka tidak nakal. Baik, waktu habis, silakan. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tekankan kepada pihak pro, yang dimana anak-anak yang kembali ke lingkungan lama yang menyakitkan tanpa bekal untuk mengolah trauma untuk memperbaiki relasi. Mereka tidak berubah karena persoalan mereka tidak pernah ditemukan. Kedua, Dewan Juri yang terhormat, sistem militer menormalkan kekerasan dan menekankan keberbedaan anak. Dewan Juri, pendidikan seharusnya membentuk manusia yang berpikir dan memiliki kesadaran moral, bukan hanya manusia yang patuh secara buta. Sistem militer mengajarkan bahwa pemerintah harus dilaksanakan tanpa tanya. Bahkan hukuman fisik sebagai alat untuk membentuk disiplin dan bahkan tunduk lebih penting daripada memahami. Akibatnya apa, Dewan Juri yang terhormat? Anak-anak belajar bahwa kekerasan adalah bagian wajar dari proses pembinaan. Ini sangat berbahaya, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang terjadi di Afrika Selatan, yang dimana youth development program yang berbalut semi militer memang bertujuan membantu remaja. Tahan, silakan. Oke, sudah tadi mengatakan bahwasanya mereka akan melakukan pendekatan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita semua seperti apa mekanismenya, siapa yang akan melakukannya, apakah anak-anak benar-benar akan mendengarkan mereka di sisi mereka. Dewan Juri yang terhormat, namun kenyataannya bahwa laporan dari lembaga hak anak menemukan bahwa banyak peserta mengalami kekerasan fisik, penghinaan verbal hingga pengawasan ketat yang melanggar privasi. Ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat, sebagian menunjukkan perilaku agresif karena mereka terbiasa bahwa masalah diselesaikan dengan teriakan dan paksaan. Pendidikan seperti ini bukan membentuk karakter Dewan Juri yang terhormat, tapi mencetak orang yang memandang amarah. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya barang militer tidak ada jaminan perubahan perilaku jangka panjang. Dewan Juri, seringkali perubahan yang terlihat selama anak berada di barang militer adalah hasil dari tekanan sistem tertutup. Mereka patuh karena sadar, tapi karena takut. Tahan, silakan. Ya, kita sama-sama setuju bahwa ini adalah program yang diusung oleh Deddy Mulyadi. Tapi saya rasa status quo selalu menunjukkan tidak ada anak yang merasa bahwa mereka tertekan di barang militer yang diusung oleh Deddy Mulyadi sendiri. Justru mereka sadar bahwa dan juga senang karena apa yang ada di dalamnya itu adalah hal yang sangat terukur dan sudah diperhitungkan secara matang-matang dan tidak akan ada kekhawatiran seperti dari tim oposisi. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tekankan bahwa ketika anak tersebut kembali lagi ke lingkungan lama, rumah yang tidak harmonis atau sekolah yang tidak sportif atau pergaulan yang buruk, mereka akan kembali pada pola perilaku lama. Sistem militer tidak menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia nyata yang penuh kompleksitas sosial dan emosional. Dewan Juri ambil contoh Malaysia dengan program latihan khidmat negara atau PLKN. Awalnya program ini kadang-kadang mampu membentuk generasi muda yang berkarakter kuat. Tapi apa Dewan Juri yang terhormat? Evaluasi pemerintah tahun 2017 menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 6 bulan banyak alumni kembali ke perilaku negatif. Tidak ada sistem dukungan pasca program, tidak ada konseling lanjutan, tidak ada integrasi sosial. Akhirnya apa Dewan Juri yang terhormat? Program ini dihentikan karena mahal dan tidak efektif. Ini membuktikan bahwa pelatihan keras. Tahan, silakan. Pun kalau misalnya mereka mengkhawatirkan terkait ini akan terulang lagi di sisi kami, kekerasan itu tidak akan terjadi. Ini sudah terjelaskan di buku Is It Good or Habit dari Sabrina Ara yang menjelaskan bagaimana kebiasaan akan selalu mendorong kamu untuk melakukan hal yang biasa kamu lakukan, dan di mana kamu akan diberikan kebiasaan bahwa kamu akan jauh lebih baik pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, inilah yang akan dipahami oleh Regato dan tim pro, yang dimana anak-anak itu bukan tentara, mereka adalah manusia yang sedang dalam tahap perkembangan emosional dan mental. Memaksa mereka mengikuti kedisiplinan militer yang ekstrim
bahkan sungguh hukuman fisik tidak akan tanpa henti. Ini bisa meningkatkan luka psikologis yang mendalam. Tekanan berlebihan dalam usia dini dapat memicu gangguan kecemasan seperti stres berkepanjangan, bahkan trauma hingga terbawa dewasa. Seperti yang terjadi di Inggris, yang dimana program militer Interupsi. Maaf, foto interupsi telah habis. Silakan. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan argumentasi kami, yang dimana seperti di Inggris, program militer Youth Intervention pernah diterapkan di beberapa sekolah. Tapi laporannya apa Dewan Juri yang terhormat? Jadi menemukan bahwa banyak siswa mengalami gangguan tidur, kecemasan sosial hingga ketakutan berlebihan. Beberapa anak bahkan menjadi hipersensitif terhadap suara fluid atau suara keras karena trauma. Akibatnya apa Dewan Juri yang terhormat? Banyak sekolah memutuskan kontrak kerjasama karena program ini dinilai lebih merusak daripada mendidik. Yang kelima, Dewan Juri yang terhormat dengan mengandalkan para militer dengan membuka peluang diskriminasi dan pelanggaran HAM. Dewan Juri, jika pendidikan barat dijadikan solusi kenakalan remaja secara sistematis, maka akan muncul masalah baru, yang dimana diskriminasi sosial anak dari kelas bawah akan lebih mudah dikirim ke program militer atas nama pembinaan. Contoh nyatanya bisa kita lihat di El Salvador dan Honduras, di mana anak-anak jalanan dan remaja miskin dimasukkan ke barak militer. Menurut Amnesty, mereka dipaksa menjalankan rutinitas keras tanpa hak untuk menolak. Mereka tidak diberi kesempatan untuk didengar, hanya jangka beban yang harus dikontrol. Jika Indonesia tidak berhati-hati, model serupa bisa terjadi, bukan sebagai bentuk pembinaan, tapi sebagai alat represi terhadap kelompok yang termarginalkan. Ketika negara gagal membedakan pendidikan dan perlintasan, maka barang bukan lagi ruang perubahan, tapi ruang pelanggaran. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki babak closing statement. Argumentasi penutup akan disampaikan oleh tim kontra terlebih dahulu. Waktu 3 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Ibnu Utsaimin pernah menyatakan bahwa salah satu bentuk kezaliman manusia adalah ketika suatu kebenaran telah nyata padanya, namun ia tetap mendebatinya untuk membenarkan pendapatnya, sebagaimana yang dilakukan dari tadi oleh rekanku dari Cipro. Dewan Juri, setidaknya terdapat 2 intelektual Valdezas dan argumentatum et ignorantium yang telah disampaikan oleh rekanku dari Cipro. Yang pertama, rekan kami dari Cipro beranggapan bahwa pendekatan militer dapat menjadi solusi efektif dalam membentuk karakter anak nakal. Ini merupakan penyederhanaan masalah yang keliru. Kenakalan remaja bukan semata soal kedisiplinan, tapi kompleks melibatkan faktor keluarga, lingkungan, dan psikologis. Jika akar persoalan tidak disentuh, maka pendekatan sekeras apapun hanya akan bersifat kosmetik dan sementara. Dan yang kedua, rekan-rekanku dari tim belum berhasil menyampaikan solusi yang solutif, bahkan cenderung berputar-putar dalam ruang retorika mereka sendiri tanpa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, khusus poin ketiga, solusi yang dapat kami tawarkan ialah yang pertama, alih-alih membawa anak ke barak militer yang cenderung represif, negara seharusnya mereformasi pendidikan karakter di sekolah secara menyeluruh. Nilai-nilai seperti empati, disiplin, dan tanggung jawab harus ditanamkan melalui keteladanan guru, keterlibatan aktif orang tua, serta lingkungan sekolah yang suportif. Pembentukan moral bukan proses instan, melainkan tumbuh dari pembiasaan yang konsisten dan pendekatan yang manusiawi. Dan yang kedua, negara juga perlu menghadirkan ruang-ruang tumbuh alternatif seperti youth center, pusat kegiatan remaja berbasis minat dan bakat seperti seni, olahraga, teknologi, dan wirausaha. Disinilah remaja bisa menyalurkan energi mereka secara positif dengan pendampingan dari pelatih konselor dan tokoh masyarakat. Ini adalah solusi yang nyata yang membangun karakter tanpa harus menempatkan mereka dalam tekanan militer. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk kesekian kalinya kami menyatakan sikap bahwa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, kita akan 26 detik. Kesempatan yang sama saya berikan kepada
waktu 3 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. 3, 2, 1. Beberapa flash, kenapa Doberman itu layak dimenangkan oleh Dewan Juri yang terhormat? 2 flash. Pertama dari segi goals. Kita sadar dan kita amati bahwasanya goals di kedua belah pihak adalah simetris. Kita mau meminimalisir anak-anak itu sendiri yang ada di Indonesia. Kali ini adalah urgensi di pihak pemerintah yang ada di Indonesia. Tapi beberapa analisis kenapa mereka gagal untuk memahami emosi. Dan pertama, mereka mau menggunakan orang tua sebagai alat untuk mereka menasihati anaknya, menggunakan emosionalnya, dan memberikan kasih sayang yang sangat berlebihan. Tapi saya rasa implikasinya adalah kamu terlalu memanjakan seorang anak nakal, di mana itu adalah kebiasaan mereka dan itu adalah siklus mereka. Tapi saya rasa kenapa orang tua tidak bisa begitu efektif di sini? 2 analisis. Pertama, kalau semisal orang tua selama ini mampu untuk membimbing anaknya yang sudah sangat kelewatan misalnya, saya rasa tidak akan ada anak-anak nakal yang ada di status quo. Tapi yang kedua dari ajaran Tuhan, saya sudah jelaskan bahwa yang mereka menggunakan emosional, mereka menggunakan empati kepada anaknya. Sesimpel kalau semisal anaknya itu bolos, mereka tidak akan mungkin melakukan hal yang sama seperti barang militer di mana kamu diberikan beban tugas tambahan supaya kamu paham apa yang kamu rasakan, itu adalah hal yang keliru. Tapi kedua, mereka mungkin hanya menasihati anaknya bahwa jangan seperti itu, anak kamu bikin malu keluarga, tapi dia implikasinya di status quo tidak akan ada perbaikan sama sekali. Dan yang kedua, mereka mau menggunakan sekolah. 2 analisis. Pertama, kalau di sekolah kamu hanya akan ditegur karena ada pembelajaran kompleks, kamu tetap harus memahami fisika, matematika, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, kalau bisa menggunakan sekolah, sadari bahwasanya mereka memberikan teguran, iming-iming atau mereka memberikan skorsing, dan atau bahkan mereka mengeluarkan anak tersebut. Jadi saya rasa tidak akan ada pernah penyelesaian di tiap mereka kalau mereka mau menggunakan 2 sistem ini. Tapi ketiga, sama sekali tidak pernah ada penjelasan bagaimana mekanismenya. Tapi kalau Dewan Juri Manggis mereka membawakan di closing statement, jadi saya rasa jangan kredit apa yang mereka katakan. Tapi selanjutnya mereka mau pendidikan karakter. Tapi kami tidak mengerti di mana mereka mau memperlakukan hal tersebut. Mereka mau memperlakukan di rumah, saya sudah flip. Mereka mau memperlakukan di sekolah, saya juga sudah flip. Jadi saya rasa ya, pada akhirnya outputnya adalah barang militer, jadi baru setuju argumentasi kami. Tapi plus B adalah argumen. Pertama, mereka mengatakan bahwa ada mental dan depresi di pihak mereka. 1, saya sudah jelaskan, dan P1 dan P3 saya sudah jelaskan, ada kok bimbingan konseling seperti psikolog yang ikut memantau. Dan yang kedua, kita lihat bahwasanya mereka adalah dasar anak nakal. Mereka sering tawuran, mereka sering melakukan tindakan yang menyimpang di masyarakat. Jadi saya rasa mereka sudah terbiasa dengan tekanan-tekanan tersebut. Tapi filmnya adalah kita tidak akan membiarkan mereka menerima tekanan lagi yang tidak terstruktur. Saya sudah jelaskan bahwa ini adalah program pemerintah. Mereka tidak akan semena-mena untuk membuat anak saudara militer yang akan ditindas dan lain sebagainya. Karena ini adalah spotlight di mana pemerintah itu mau kebaikan oleh masyarakatnya itu sendiri. Tapi kedua, kalau mereka mau mengatakan bahwa hak asasi manusia, nanti hak asasi manusia itu bisa dibatasi kalau ada hal yang urgent, di mana kamu melakukan tindakan seperti tawuran, sehingga kamu merugikan orang lain, alasan bangga menjadi korban. Demikianlah